Salam kamu spesial. Saat ini pembahasan kita adalah apakah munculnya antikris bersamaan dengan munculnya vaksin COVID-19. Nah, ada isu yang berkembang di media sosial, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di dalam vaksin COVID-19 itu ada chips. Dan di dalam chips itu ada angka 666. Nah, karena ada angka 666, itu berarti antikris sudah muncul. Nah, sebagai orang percaya, harusnya sumber pengetahuan kita, sumber pengertian kita itu datang dari Alkitab. Bukan dari teori konspirasi, bukan dari video-video yang tersebar. Tapi betul-betul datang dari Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mengajak kita membahas dari 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Karena pada bagian itu juga Paulus menulis surat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 10. Itu bagian itu sedang menjawab kebingungan daripada jemaat di Tesalonika oleh karena isu tentang munculnya antikris. Nah, mari kita akan belajar, ada 5 hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, munculnya antikris itu sebagai manusia, bukan sebagai vaksin COVID-19. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh dipengaruhi oleh apapun, kita memberi diri untuk dipengaruhi oleh apapun, sebab dengan jelas bahwa waktu antikris muncul, ia dinyatakan sebagai manusia durhaka, ya. Dan mungkin kita perlu lebih tahu, lebih jelas bahwa kata yang dipakai oleh manusia adalah huios. Huios itu adalah istilah yang betul-betul menggambarkan manusia, bukan menggambarkan yang lain, bukan menggambarkan vaksin atau benda apapun atau chips. Tapi itu benar-benar menggambarkan manusia. Bahkan Wahyu pasal 13 ayat 18 di situ tertulis, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666. Nah, kitab Wahyu sendiri yang berbicara tentang akhir zaman menunjukkan kepada kita bahwa yang muncul itu, antikris itu adalah seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Dan memang benar, di dalam kata yang dipakai, kata bahasa asli yang dipakai adalah anthropos. Anthropos itu adalah seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan benda, tapi manusia. Tapi manusia yang dimana akan disembah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan saudara sebagai orang percaya harus dengan jelas memperhatikan tanda-tanda zaman dan memperhatikan Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Karena antikris akan muncul sebagai seorang manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, munculnya antikris itu dengan berada di bait Allah, bukan berada di dalam vaksin COVID-19. Saya memberikan poin yang kedua ini karena ada orang yang membuat status histori, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa antikris itu akan datang, dia akan disembah, dan disembah sebagai manusia, bukan sebagai vaksin COVID-19. Karena itu mari kita lihat lebih jelas di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, antikris itu akan
muncul, dan lebih tepat dikatakan bahwa dia akan muncul di bait Allah atau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, memang ada beberapa penafsiran Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada yang menyatakan bahwa ini hanya bait Allah sebagai lambang perlawanan terhadap Allah. Nah, apapun penafsirannya, tapi intinya di sini dengan jelas Paulus mengatakan bahwa dia akan ada di bait Allah. Beberapa penafsir yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengatakan bahwa ini sedang berbicara tentang masa depan, dan masa depan ini sedang berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yaitu orang-orang Yahudi akan membangun bait Allah. Nah, memang kalau kita mengikuti perkembangan bangsa Israel, khusus perkembangan orang Israel dalam pembangunan bait Allah, saya pernah membaca beberapa artikel, memang itu mereka sudah siap. Bahkan yang paling sulit yaitu mendapatkan lembu merah. Mereka sudah mendapatkan dari negara Jerman. Lembu merah untuk sebagai darahnya diambil untuk penyucian alat-alat bait suci. Itu sudah ada. Mereka sudah siap. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara harus sadar bahwa ada juga berita yang berkembang. Kenapa bait Allah belum dibangun? Karena diperkirakan kompleks bait Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, atau lokasi untuk pembangunan bait Allah itu, di atasnya Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 kota suci orang Muslim. Ya, atau lebih tepat, di atas kompleks itu Bapak Ibu Saudara, atau lokasi itu ada kotak batu atau Dome of the Rock yang kubahnya terbuat dari emas. Nah, kalau mereka atau orang Israel membangun bait Allah, Bapak Ibu Saudara, mereka dengan sendiri harus meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan itu akan menimbulkan satu peperangan yang luar biasa, menimbulkan kekacauan. Nah, ini penafsiran juga. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kedatangan antikris atau munculnya antikris itu akan ada di bait Allah, bukan di vaksin. Jadi jangan trauma dengan vaksin, jangan fobia dengan vaksin, jangan ketakutan dengan vaksin. Mari kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah petunjuk yang terbaik untuk saya dan saudara. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, munculnya antikris akan disertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib, bukan dengan para ahli menemukan vaksin COVID-19. Ayat yang ke-9 dari 1 Tesalonika 2. Ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas kepada si pendurhaka itu, yaitu antikris, ya, iblis akan memberikan kuasa. Di dalam satu tafsiran di situ dikatakan ini juga adalah tiruan dari apa yang Tuhan lakukan bagi orang percaya, yaitu orang percaya diberikan Roh Kudus. Ya, antikris pun akan diberikan iblis kuasa. Ya, bahkan di dalam Wahyu 13 ayat 13 di situ dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Artinya waktu antikris muncul, dia akan melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dan bahkan dia membuat api turun dari langit. Nah, kalau kita perhatikan proses penemuan vaksin, Bapak Ibu Saudara, itu adalah proses dari usaha manusia, kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Saya membaca satu artikel, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Penemuan vaksin COVID-19 adalah penemuan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada 120 laboratorium di dunia itu bekerja sama. Para ahli di dunia bekerja sama untuk menemukan, ya, vaksin ini. Dan harusnya vaksin itu membutuhkan beberapa tahun. Tapi karena sesuatu yang sangat mendesak, kebutuhan vaksin yang sangat mendesak, maka dengan hikmat, dengan pengetahuan, nah kita percaya itu hikmat dari Tuhan, mereka bisa menemukan vaksin dan bisa mulai dipakai.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kemunculan antikris disertai dengan tanda mujizat, bukan dengan penemuan para ahli menemukan vaksin, ya. Tetapi kemunculan antikris, dia akan muncul dan dia akan melakukan mujizat-mujizat dan banyak orang akan percaya kepada dia. Nah, yang berikut, yang keempat Bapak Ibu Saudara, antikris belum muncul karena ada yang menahannya, bukan karena ada yang menolak vaksin COVID-19. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 dan 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, baru dia akan muncul Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti kalau kita menolak divaksin, maka dengan sendiri antikris tidak muncul. Kalau antikris sudah waktunya muncul, dia akan muncul. Ya, karena itu kita tidak boleh mencurigai vaksin. Ya, nah Alkitab mengatakan bahwa ada yang menahan sehingga antikris belum muncul. Memang ada pendapat bahwa ya ada interpretasi yang masuk akal tentang munculnya atau yang menahan antikris, ya, sehingga antikris belum muncul. Yang pertama adalah hukum, ya, dan ini berbicara tentang pemerintahan Romawi. Menurut beberapa penafsir mengatakan bahwa karena pemerintahan Romawi ada waktu itu, maka dia menahan antikris. Nah, ini penafsiran pertama. Yang kedua adalah otoritas kemalaikatan atau adanya malaikat yang digambarkan di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3, ya, yang menahan, ya, yang menahan sehingga antikris belum muncul. Nah, yang ketiga, Allah dalam pribadi roh atau roh yang memberdayakan pemberitaan Injil. Nah, dianggap atau dipercaya, ada penafsir yang percaya bahwa yang menahan antikris itu adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, kita perlu lebih dalam di dalam hal ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita percaya bahwa yang membuat kita hidup di dalam kebenaran itu adalah Roh Kudus. Yohanes mengatakan bahwa roh yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kalau kita mengerti bahwa setan itu adalah roh, maka pekerjaannya adalah pekerjaan roh. Nah, yang pasti yang bisa menahan pekerjaan roh itu adalah roh. Dan Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang akan mampu menahan antikris. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa ada penafsiran lebih lanjut bahwa nanti waktu Roh Kudus diangkat dari tengah-tengah dunia ini bersamaan dengan orang percaya, disitulah baru muncul antikris. Nah, apapun pemahaman saudara, tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa antikris belum muncul karena ada yang menahannya. Dan karena yang menahannya itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pegang penafsiran yang ketiga, maka Roh Kudus sampai saat ini masih menahan karena kita masih mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang terakhir atau yang kelima, isu munculnya antikris jangan membuat bingung, apalagi bingung di dalam vaksin ada antikris atau tidak. Jangan kita bingung dengan vaksin ini. Bahkan kita sampai menuduh bahwa di dalam vaksin itu ada antikris. Ini kan sesuatu yang lucu, sesuatu yang memalukan. Sebagai orang percaya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 2 mengatakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baiklah oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, kata bingung ini, saya pernah bahas dalam khotbah saya yang lain tentang alam menggoncangkan. Dan kata bingung ini adalah salio dalam bahasa asli, bahasa Yunani. Itu memang mempunyai pengertian menggoncangkan, menggoyangkan. Kita tergoncang, bahkan tergoncang di dalam pikiran kita. Nah, jangan isu bahwa antikris sudah muncul membuat kita bingung, kita tergoncang. Bahkan di dalam pikiran kita tergoncang. Ya,
Bahkan di sini dikatakan menghasut. Dengan munculnya pikiran-pikiran bahwa munculnya antikris, kemudian kita bingung, kita mulai menghasut orang lain untuk tidak menerima vaksin. Saya percaya harusnya kita lebih tenang dalam menghadapi semua ini. Karena kita percaya Tuhan ada dengan kita. Nah, kata yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah gelisah. Gelisah di dalam bahasa asli adalah troeho. Troeho itu adalah membuat masalah atau menakut-nakuti. Nah, jangan oleh karena isu tentang adanya antikris sudah muncul lewat chips yang ada di dalam vaksin Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita menjadi gelisah. Bahkan kita mulai membuat masalah. Kita mulai menakut-nakuti orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Paulus di dalam ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, dengan jelas menasihati kita, apapun sumber berita, apapun sumber isunya, bahkan dia berkata bahwa baik oleh ilham roh. Jadi ada juga video-video yang saya nonton di mana ada orang yang mendapatkan pernyataan Tuhan atau penglihatan atau mimpi bahwa di dalam vaksin itu, vaksin COVID-19 itu ada antikris dan sebagainya. Orang menganggap, oh ini ilham roh. Paulus memperingatkan kita untuk kita tidak boleh pengaruh. Bahkan dia mengatakan maupun oleh pemberitaan, oleh berita yang kita dengar. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menyebarkan isu ini. Seharusnya kita tidak terpengaruh. Karena kita punya dasar adalah firman Allah. Atau surat yang dikatakan dari kami. Ya. Nah, dengan jelas Paulus seolah-olah telah melihat di akhir zaman seperti sekarang ini bahwa akan ada ilham roh, ada pemberitaan, ada surat yang dikatakan seolah-olah dari kami atau dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Harusnya ini tidak membuat kita bingung. Karena kita percaya Alkitab adalah petunjuk terbaik kita. Sehingga kita terus percaya, terus kuat Bapak Ibu Saudara bahwa antikris belum muncul. Sampai sekarang antikris belum muncul. Ada satu kalimat yang saya buat, ya. Sebenarnya ini semacam kalimat lelucon, tapi di dalamnya ada kebenaran. Jangan bingung. Kalau bingung, pegangan. Tapi sebagai orang percaya, pegangannya firman Tuhan. Bukan firman video hoax. Saya percaya Tuhan memberkati.